Kisru Dewi Persik versus Nikita Mirzani yang berawal dari polemik soal gaji pilot 200 juta tampaknya kini kian memanas. Di tengah kisru keduanya, Fitri Karlina yang notabene bersuamikan seorang pilot pun muncul. Jika Dewi Persik berani membocorkan gaji calon suaminya, maka seperti apakah sikap Fitri Karlina saat ditanya soal gaji suaminya? Benarkah Fitri Karlina tidak pernah membocorkan gaji suaminya? Seperti apa Fitri Karlina saat menjelaskan perbedaan gaji pilot domestik dengan gaji pilot internasional? Benarkah perbedaannya pun sangat jauh? Tak hanya itu, kisru antara Nikita Mirzani dengan Dewi Persik hingga berujung ke aksi saling sindir di antara keduanya. Tak hanya soal gaji saja, Nikita Mirzani pun menyindir tampang calon suami Dewi Persik yang menurutnya tidaklah tampan. Lantas, seperti apa jawaban menohok Dewi Persik atas sindiran pedas Nikita Mirzani tersebut? Di sisi lain, Fitri Karlina yang 3 bulan belakangan ini menjalin hubungan jarak jauh dengan suaminya mengaku merasa berat karena selalu dihantui rasa kesepian dan juga rindu. Lantas seperti apa persiapan Fitri Karlina jelang keberangkatannya ke Qatar untuk menemui sang suami? Benarkah Fitri Karlina pun sampai membawa bakso, petai, dan juga kerupuk serta berbagai jajanan kampung pesanan sang suami? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Polemik antara Dewi Persik dengan Nikita Mirzani terkait gaji pilot domestik yang diakui Dewi Persik sebelumnya terkait gaji pilot sebesar 200 juta rupiah yang notabene adalah gaji calon suaminya kini semakin memanas. Dan di tengah konflik antara Dewi Persik dengan Nikita Mirzani tersebut, Fitri Karlina pun muncul serta menjelaskan duduk perkara terkait gaji pilot yang bisa mencapai 200 juta rupiah per bulan. Fitri Karlina menyebutkan bahwa tidak bisa semua gaji pilot bisa dipukul rata, yaitu bergaji 200 juta rupiah. Karena menurutnya, setiap maskapai penerbangan memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Gini, kalau aku tadi nyeletuk 200 juta itu lebih karena itu bagian dari doa. Bagian dari doa. Karena gini, pilot itu kan pekerjaan dan resikonya itu kan juga tinggi. Jadi kan sewajarnya memang kalau kompensasinya itu juga tinggi gitu. Jadi ya aku berharap sama-sama 200 juta gitu itu bisa dipukul rata semua. Pada kenyataannya tidak. Karena setiap perusahaan, setiap kebijakan maskapai, beda negara juga beda maskapai juga beda kebijakan, ditambah lagi jam terbangnya juga, terus tunjangannya juga pasti berbeda. Jadi ya tidak bisa dipukul rata semuanya 200 juta, cuma memang mungkin sekarang apa dulu nih, pilot internasional apa pilot domestik, pilot Indonesia, maksudnya di perusahaan Indonesia. Kalau di internasional itu sangat mungkin sekali, karena starting ibaratnya gaji pokoknya aja udah spill nggak ya? Enggak, startingnya aja sudah 3 digit. Startingnya untuk gaji pokoknya aja udah 3 digit. Itu kalau internasional gitu, dan itu bisa dilihat di googling juga ada gitu, faktanya ada. Secara gamblang, Fitri Karlina pun menyebutkan perbedaan gaji pilot domestik dengan gaji pilot internasional.
Menurutnya, jika pilot dengan rute penerbangan internasional, maka sangat mungkin sekali untuk mendapatkan gaji sekitar 200 juta rupiah per bulannya. Namun, hal tersebut sangat tergantung dengan jam terbang pilot tersebut. Bisa di-googling, kalau internasional tuh bisa sampai 3 digit memang iya. Penerbangan internasional kan sudah mulai menggeliat gitu. Jadi jadwalnya, jam terbangnya pun juga sudah mulai lebih banyak ya gitu. Jadi kan biar sampai target kan 200 juta. Ketika Dewi Persik membocorkan gaji calon suaminya yang membuat ricuh di media sosial. Maka berbeda dengan Fitri Karlina yang tidak mau menyebutkan berapa penghasilan suaminya. Fitri Karlina mengaku takut untuk membocorkan gaji suaminya karena ada kemungkinan sang suami akan dikerubungi oleh pelakor yang mencuri cinta suaminya, apalagi ia dan suami menjalin hubungan jarak jauh atau LDR. Mas Hendra, yo nggak akan aku sepil. Takut Mbak. Kan bunga saya di sana lagi sendirian. Yang nyiramin di sini. Banyak kumbang-kumbang di sana ya. Jadi aku takut kalau mau sepil gitu. Karena apa ya, gini loh, rentan banget lah. Itu kan sensitif, hal yang sangat sensitif sekali buat aku terutama. Apalagi kan aku jauh dengan suami. Ya kalau aku sepil ya nanti banyak kumbang-kumbang di sana ya. Fitri Karlina juga mengaku sempat kaget karena video pernyataannya soal gaji pilot dipotong lalu dikombain dengan video pernyataan Dewi Persik di salah satu akun sosial media di mana terkesan ia menyindir Dewi Persik. Padahal kenyataannya, kedua video tersebut berbeda dengan konteks pembahasannya. Aku tuh juga kaget, dari kemarin tuh banyak banget yang nanya, bahkan ngirim-ngirim video-video link kayak gitu. Wah, sempet shock juga sih gitu. Sempet juga, yang pasti adalah satu, nggak enak. Karena gini, sebenarnya video itu tuh kan dijahit sama admin. Video yang satunya sedang ngebahas istri pilot yang lain. Jelas nggak mungkin bahas suami saya. Karena suami aku kan barnya udah 4. Sedangkan yang dibahas kan yang barnya 3. Gitu loh. Jadi sebenarnya tuh video yang berbeda. Kita tidak ada saling sindir, bahkan saling support iya. Kalau dalam negeri sendiri rata 100 Pak nyampe nggak sih Kak Fitri? Oh ya nyampe. Oh, lebih. Lebih malah, lebih. Alhamdulillah lebih. Fitri Karlina belak-belakan jelaskan polemik gaji pilot 200 juta yang belakangan ini menjadi kisruh panas antara Dewi Persik dengan Nikita Mirzani. Lantas benarkah kisruh tersebut berujung aksi saling sindir antara Nikita Mirzani dengan Dewi Persik? Lantas, seperti apakah kisah panas perseteruan antara Dewi Persik dengan Nikita Mirzani? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Setelah Fitri Karlina yang secara belak-belakan jelaskan soal kabar gaji pilot 200 juta yang kini menjadi polemik panas antara Dewi Persik versus Nikita Mirzani.
Kini, Nikita Mirzani pun mempertanyakan bagaimana bisa seorang pilot maskapai swasta Indonesia dengan penerbangan domestik bisa memiliki rute penerbangan ke luar negeri, tepatnya ke Dubai, seperti yang diakui Dewi Persik sebelumnya. Dan untuk menjawab kebingungan Nikita, secara lugas Dewi Persik pun menjawab dengan lugas bahwa calon suaminya mendapatkan misi khusus dari perusahaan tempat Ruli bekerja untuk terbang ke Dubai. Aku tuh bingung ya, dari mana sih sejarahnya pilot ke Dubai itu, dari mana sih sejarahnya tuh, tanya dia. Gimana sih Batik Air sejarahnya bisa ke Dubai itu gimana sih? Pilot batik lakinya itu yang kayak mukanya yang kayak bisa ke Dubai itu dari mana sih ceritanya? Coba kasih tahu deh. Kalau misalkan Mas Ruli dan beberapa teman-temannya yang tadi itu kalian lihat di TikTok aku itu berangkat ke Dubai, itu benar adanya. Di Abu Dhabi itu benar adanya karena memang dapat perintah dari atasan, dipercaya untuk membawa Batik Air dari Abu Dhabi ke Indonesia. Jadi yang dipermasalahin apa? Jadi saya tidak bilang nggak ada yang salah dong dari semuanya ini, emang benar faktanya memang di sana, memang di Dubai. Mas Ruli hanya diperintah untuk delivery pesawat, jadi ya nggak apa-apa dong. Dan biasanya pastinya orang-orang tertentu yang dipercaya untuk mengambil pesawat atau delivery pesawat. Terus kalau bicara rute, ya memang nggak ada rute ke Dubai. Tapi kalau Mas Ruli diterbangkan ke Abu Dhabi untuk ngambil pesawat batik bawa ke Indonesia, itu betul adanya dan itu ada buktinya. Dan biasanya bukan hanya sekali, berkali-kali, dan itu atas perintah dari atasan. Tak hanya mengungkapkan keheranannya dengan rute penerbangan calon suami Dewi Persik ke luar negeri, Nikita Mirzani pun bahkan berani menyenggol soal wajah kekasih Dewi Persik yang disebutnya tidak tampan. Dan sindiran Nikita tersebut direspon oleh Dewi Persik secara menohok dan juga tegas. Bagi Dewi Persik, bukan tampang yang penting, tapi yang terpenting adalah tanggung jawab. Dewi Persik pun mengibaratkannya percuma tampan, tapi kantongnya tipis alias tidak punya tanggung jawab dalam menghidupi keluarga. Buat aku nggak apa-apa, ya kan? Selama dia menjadi laki-laki yang tanggung jawab. Laki-laki itu nggak harus ganteng. Dan ngapain ganteng kalau nggak bertanggung jawab? Ngapain ganteng kalau kita kecintaan sendiri, ya kan? Jadi kita itu mencari laki-laki yang tanggung jawab, karena laki-laki yang bertanggung jawab udah pasti ganteng segala-galanya. Dia cepat cari perempuan yang baik gitu. Mohon maaf nih kalau kita ngeliat Mas Ruli ya dia orangnya baik. Orang laki, maksudnya baik tuh mukanya ya nggak jelek-jelek amat sih gitu loh. Jadi ya apa gitu loh, nggak jelek-jelek amat, ganteng lah, berwibawa lah ya. Aksi saling sindir antara Dewi Persik dengan Nikita Mirzani terkait rute penerbangan hingga soal tampang dan tanggung jawab pasangan mereka. Lantas, seperti apa curahan hati Fitri Karlina terkait beratnya hubungan suami istri jarak jauh Indonesia-Qatar? Seperti apa pula kebahagiaan Fitri Karlina yang akan berangkat ke Qatar untuk bertemu dengan sang suami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Berbeda dengan Dewi Persik dan Nikita Mirzani yang terlibat polemik soal gaji pilot, di lain pihak, kini Fitri Karlina pun justru tengah bahagia karena ia akan berangkat ke Doha, Qatar untuk menemui suaminya yang bekerja menjadi pilot di sana 3 bulan belakangan ini.
Fitri Karlina pun akan melepas kangen dengan sang suami di Doha selama 5 hari sebelum pedangdut kelahiran Banyuwangi ini akan berangkat ke New York, Amerika Serikat untuk manggung di Times Square pada tanggal 13 September 2023. Di mana ia pun juga akan ditemani oleh sang suami. Maka sebelum keberangkatannya ke Qatar, kemarin Fitri Karlina pun sempat memperlihatkan barang-barang bawaannya yang sudah dikemas di dalam koper. Ya, Fitri Karlina tidak menampik bahwa menjalin hubungan LDR yang sudah dilakoninya dengan Hendra selama 3 bulan terasa begitu berat. Jadi aku nanti akan berangkat ke ke Doha dulu. Aku nemuin suamiku dulu di sana. Baru kita bareng-bareng berangkat ke Amerika dari Doha. Kalau ini baju show. Ini baju show aku. Lebih ke wastra. Jadi ini kan batik ya. Tuh. Nah, ini kuwung, ini motif kuwung kayak gitu kan. Jadi lebih ke batik-batik ya, ini kebaya kayak gitu. Jadi memang temanya Indonesia banget sih. Ini mikrofon aku aja aku bawa taruh sini, simple aja gitu. Karena aku juga nggak bawa mikrofon yang gede, khusus buat acara nanti kan. Aku juga sekaligus panitianya kan. Aku itu waktu pindah ke Doha itu belum sempet belanja karena aku cuma ada waktu seminggu. Sedangkan aku tuh paling demen banget minum air dingin. Terus kulkasnya ternyata nggak ada ice makernya. Nggak sempet beli, akhirnya udah deh yang ada di rumah aku bawa. Suasananya berbeda banget karena sudah LDR. Biasanya kan aku selalu ada support system, suami aku yang selalu ada mendampingin aku, apalagi membawa beban. Ini kan termasuk beban kan, tapi aku bersyukur suamiku nggak pernah, walaupun jauh, doa dan supportnya selalu ada di sini. Yang pasti ya kalau kangen, ya kangen banget karena biasanya kan selalu bersama. Caranya untuk bisa survive pastinya ya kan sekarang udah media kan udah banyak ya, ada video call kayak gitu dan macem-macem ya, telepon minimal. Jadi ya nggak yang berat banget lah kayak dulu. Kalau LDR-annya sampai kapan, aku harus ikhlas. Kenapa? Karena LDR-nya ini sampai batas Mas Hendra pensiun. Jadi ya makanya aku hanya bisa berserah sama yang di atas sampai sejauh apa kita, dalam artian apakah terus LDR seperti ini atau gimana. Aku tidak mau juga mempertanyakan ya Allah kok kita dikasih nasib yang seperti ini kayak gitu. Aku nggak mau karena ini juga impian aku udah dari 18 tahun yang lalu. Jadi jadi aku nggak bisa berserah aja. Kayaknya nggak afdol kalau aku tiap kesana tuh nggak bawa bakso, jadinya aku bawain buat sekalian nanti kumpul-kumpul di sana. Karena kan biasa ya, ibaratnya kayak perantauan gitu, kangen dengan makanan-makanan Indonesia kan. Ini aja aku bawain empal nih, tuh ini empal nih titipan Mas Hendra. Ini adalah patty. Pit, ya ini pit. Pete. Nah, iya. Titipan Mas Hendra ini? Iya, titipan Mas Hendra. Jadi itu pengennya itu dibikinin sambal pete hati. Biasanya tuh Mas Hendra itu suka bikin sambal goreng hati pete. Kerupuk tuh. Jadi itu Mas Hendra emang mau pesen ke aku tuh kerupuk-kerupuk kayak gini. Suka banget, emang dia tuh suka jajanan kalau jajanan kampung. Kegiatannya selama di Doha. Ya, yang pertama yang kita planningin mau pijit-pijitan. serius itu karena aku kan sama Mas Hendra biasanya itu selama di Indonesia itu tuh selalu ya setiap hari gitu itu tuh minta pijit gitu kan.
Ya itu lebih ke wujud sayang gitu loh, kangen gitu, perhatian buat pasangan gitu. Nah makanya the first thing yang bakal kita lakuin nih kalau ketemu pasti minta pijit. Kalau Mas Hendro udah banyak tuh listnya, mau ngajakin aku ke masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini kan. Karena di sana banyak banget masjid-masjid yang sangat eksotis, yang memang nuansa Timur Tengah banget gitu. Terus banyak museum-museum juga gitu. Terus ada pasar ya gitu, Sok Wakif di sana yang belum kita datengin kemarin karena keterbatasan waktu juga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.